Salam otak sehat, selamat datang di channel yang akan membahas seputar alur cerita film. Kita akan melanjutkan cerita tentang Sherlock Holmes masih muda. Cerita sebelumnya, lagi-lagi korban berjatuhan. Sherlock dan Moriarty belum tahu motif pembunuhan yang dilakukan Tuan Putri Swan. Bagaimana kelanjutan ceritanya? Sebelum kita mulai, jangan lupa subscribe dan aktifin lonceng notifikasi kalian. Tidak pakai lama, langsung saja kita mulai mendongengnya. Gas! Episode 3. Cerita dimulai, diperlihatkan Sherlock dan Moriarty yang sedang merencanakan masuk ke rumah Profesor Enright Judor, atau bisa kita panggil Profesor Enright, salah satu dari 4 profesor yang ada di foto. Karena rumahnya dijaga oleh kepolisian, Moriarty dan Sherlock mencoba mengelabui si polisi dengan cara menyuruh tukang kacang nyamar jadi Sherlock, dan lalu Moriarty berteriak, "Woi, ada Sherlock nih di sini, Sherlock si pembantai." Si polisi langsung merespon dan mengejar si tukang kacang yang menyamar menjadi Sherlock. Lalu ketika pengawasnya tidak ada, Moriarty dan Sherlock langsung masuk ke rumah Profesor Enright. Tapi si profesor tidak ada di rumah. Profesor Enright berkemungkinan bersembunyi di suatu tempat karena ketakutan dua temannya sudah dihabisi. Lalu mereka mencoba mencari petunjuk keberadaan profesor, dan mereka menemukan satu petunjuk, seseorang yang tahu tentang si Profesor Enright. Moriarty mengenal orang itu, dan tiba-tiba polisi yang sebelumnya dikelabui kembali lagi ke rumah dan memergoki mereka berada di dalam rumah. Tapi mereka berhasil kabur dari kepolisian. Adegan berganti ke kantor luar negeri London. Diperlihatkan rektor kampus ya, sedang rapat dengan Menteri Pertahanan London membahas tentang kematian para profesor, dan di luar diperlihatkan Mycroft yang sedang diam-diam menguping pembicaraan rapat para menteri. Lalu tiba-tiba Mycroft yang sedang menguping ketahuan oleh seseorang pegawai di sana. Mycroft yang ketahuan langsung dimarahi dan dipecat oleh si rektor. Adegan berpindah kepada Moriarty yang mencoba mencari informasi dari orang yang tahu tentang Profesor Enright. Orang itu bernama Hamilton. Hamilton berkata dia dengan Profesor Enright sedang meneliti tentang suara lonceng, dan setelah mendapatkan informasi, Moriarty dan Sherlock lalu pergi meninggalkannya. Setelah itu, Sherlock dan Moriarty menganalisa semua informasi yang mereka dapat, dimulai dari barang bukti yang ditemukan di rumah Profesor Enright. Di rumah Profesor, mereka melihat ada 13 gelas berisi air yang disusun seperti peta, dan ke-13 gelas itu ketika diketuk memiliki suara-suara yang berbeda, mengibaratkan seperti suara menara lonceng di Oxford. Jadi ke-13 itu adalah sebuah peta menara-menara lonceng yang diteliti Profesor Enright. Lalu Moriarty dan Sherlock menyimpulkan profesor pasti bersembunyi di salah satu menara lonceng itu. Lalu menara yang paling dicurigai adalah menara yang paling tinggi dan cuma memiliki satu pintu masuk, yaitu menara St. Dunstan. Mereka langsung OTW ke sana, dan sesampai di sana mereka langsung menuju ke lantai paling atas menara. Tapi sangat disayangkan, ternyata lagi dan lagi mereka kedahuluan oleh Tuan Putri Swan. Sherlock mencoba menghentikan Tuan Putri Swan, tapi si Tuan Putri tetap melempar Profesor Enright dari atas menara, dan bor, mati nyampe bawah. Lalu Sherlock mencoba menghentikan pelarian si Tuan Putri. Ketika tertangkap, Sherlock bertanya, bagaimana Tuan Putri bisa menemukan lokasi persembunyian Profesor Enright. Tuan Putri berkata bukan dia yang menemukannya, tapi Sherlock. Jadi ternyata saat Sherlock dan Moriarty melakukan pencarian persembunyian profesor, si Tuan Putri Swan mematai-matai mereka. Setelah Tuan Putri mengatakan itu, fokus Sherlock jadi hilang, dan Tuan Putri berhasil melepaskan genggaman tangan Sherlock dari dia dan kabur. Lalu Sherlock dan Moriarty kembali ke markas. Moriarty lalu berkata pada Sherlock kalau Tuan Putri Swan berhasil mengelabui Sherlock lagi. Dan Moriarty mencoba membangkitkan semangat Sherlock agar tidak frustasi dengan kekalahannya. Lalu Sherlock menyadari sesuatu dari sarung tangan Tuan Putri yang copot
ketika dia kabur sebelumnya. Di sarung tangan itu ada alamat toko tempat beli sarung tangannya ya. Sherlock dan Moriarty langsung mencari informasi ke toko sarung tangan itu. Sampai di toko, mereka mendapatkan informasi kalau sarung tangan itu dibeli 2 minggu yang lalu. Sherlock berkata pada Moriarty, itu tidak mungkin karena Tuan Putri Swan baru sampai di Oxford 1 minggu yang lalu. Adegan berpindah ke rumah Mycroft. Sherlock dan Moriarty ternyata sudah menunggu Mycroft di sana. Mycroft sempat marah kepada Sherlock yang bikin suasana makin kacau karena Sherlock kabur dari penjara. Sherlock berkata pada Mycroft tidak ada waktu untuk marah-marah dan Sherlock menceritakan semua kejadian pembunuhan kepada Mycroft. Setelah itu, Mycroft mengajak mereka menemui pengawal yang mengantar Tuan Putri Swan atau yang mengawal Tuan Putri Swan ya ke Oxford. Lalu ketika mereka sampai di rumah si pengawal yang bernama Tuan Ezra. Tuan Ezra menceritakan kejadian ketika dia mengawal Tuan Putri Swan dan Sherlock langsung menyadari sesuatu yang janggal. Jadi ketika Tuan Putri diculik, ketika dia telah selesai menghajar para bandit, tiba-tiba datanglah seorang wanita Tiongkok terlihat seperti ketua para banditnya ya, dan langsung menghampiri si Tuan Putri. Jadi setelah itu wanita yang kembali lagi ke kereta kuda bukanlah Tuan Putri yang asli, melainkan Tuan Putri palsu alias si wanita Tiongkok ketua bandit yang namanya belum kita ketahui ya. Pengawal Ezra tidak menyadarinya karena kacamatanya yang hancur bikin penglihatannya jadi buram. Si kakek ini minus matanya kayaknya udah nyampe 100 ya, nggak nyadar kalau salah ngikut orang. Adegan berganti ke Tuan Putri palsu. Dia diberhentikan tugas oleh orang yang memberinya misi yang bernama Esad. Esad berkata Profesor Malik tidak boleh dibunuh, itu perintah dari ketua, dan menyuruh si Tuan Putri palsu pulang kampung. Tapi bukannya menuruti perintah Esad, Tuan Putri malah menghubungi temannya dan tetap melanjutkan misi membunuh Profesor Malik. Jadi ternyata alasan Tuan Putri palsu ini ngotot tetap ingin melanjutkan misi ini walaupun sudah dibebas tugaskan oleh si Asad karena keempat profesor itu telah menyebabkan kepunahan atau kematian ya setengah dari masyarakat termasuk kedua orang tua dia ya di kampungnya, dan pemimpin dari penelitian itu adalah Profesor Malik. Adegan berpindah ke kantor luar negeri London. Di sana Mycroft mencoba melobi Menteri Pertahanan untuk menangkap si pembunuh. Lalu si rektor mencoba menghalangi Mycroft yang mau terlibat dalam kasus ini. Tapi Menteri Pertahanan yang sudah kecewa pada si rektor yang gagal menjaga ketiga profesor yang mati tidak menghiraukan saran dari rektor dan malah memberi izin kepada Mycroft sekaligus Sherlock dan Moriarty untuk melakukan rencana mereka. Mereka langsung menjalankan rencana yang telah mereka bikin. Profesor Malik menjadi umpan untuk memancing si Tuan Putri palsu. Profesor Malik dijaga oleh Mycroft, Sherlock, Moriarty, si rektor, dan asistennya. Lalu di luar rumah dijaga oleh kepolisian yang dipimpin Letnan Lestrade. Lalu tiba-tiba ada suara tembakan dari luar rumah. Mereka yang sedang menjaga profesor di dalam rumah kepancing lalu berlari keluar rumah, dan ternyata suara tembakan itu adalah pancingan dari temannya si Tuan Putri palsu agar si profesor ditinggal sendirian di dalam rumah. Dan ternyata si Tuan Putri palsu sudah berada di dalam rumah. Dia bersembunyi di dalam koper barang Profesor Malik yang dipindahkan kepolisian pada saat kepindahan Profesor Malik ke rumah pengamanan. Tak pakai lama, Tuan Putri palsu langsung menghampiri si Profesor Malik, dan ketika dia mau menusuk Profesor Malik dari belakang, si Tuan Putri langsung terkaget-kaget ketika orang yang disangka profesor itu membalikkan badannya, dan orang itu ternyata adalah Sherlock Holmes yang sudah siap siaga memegang pistol lalu mengancam balik si Tuan Putri palsu. Tuan Putri palsu yang terpojok langsung diinterogasi Sherlock, lalu Tuan Putri palsu berkata, "Pria dengan cakar burung." Kata-kata itu sama persis dengan apa yang dikatakan oleh ibu Sherlock di rumah sakit jiwa. Setelah Tuan Putri palsu diamankan oleh kepolisian, tak pakai lama Sherlock langsung OTW ke rumah sakit jiwa bersambung.